Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuyun, peserta pelatihan dasar PTNS Puslabang KDOD Angkatan 12. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan apa yang saya dapatkan dari materi pelatihan nasionalisme dan bagaimana implementasinya pada tempat kerja saya. Sebelum membahas tentang nasionalisme, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran materi ini. Jadi, tujuan materi nasionalisme adalah ASN yang mampu mengaktualisasikan wawasan kebangsaan dan jiwa nasionalisme dalam menjalankan profesinya sebagai pelayanan publik yang berintegritas, yang termaktub dalam 3 fungsi ASN, yaitu ASN sebagai pelaksana kebijakan publik, ASN sebagai pelayan publik, ASN sebagai perekat dan pemersatu bangsa, dan ASN yang memahami dan memiliki kesadaran mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam pelaksanaan tugasnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa nilai dasar dari nasionalisme ada pada Pancasila beserta butir-butirnya. Kemudian, apa sih nasionalisme itu? Jadi, nasionalisme sangat penting dimiliki oleh setiap ASN. Nasionalisme yang dimaksud di sini bukan hanya sekedar wawasan, tetapi kemampuan mengaktualisasikan nasionalisme dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Sebagai pelaksana kebijakan publik, tentu setiap ASN harus memiliki nilai-nilai kepublikan, berorientasi terhadap kepentingan publik, dan senantiasa menempatkan kepentingan publik, bangsa, dan negara di atas kepentingan lainnya, mengedepankan kepentingan nasional daripada kepentingan sektoral dan pribadi. Menurut Pak Hari, kebanggaan dan kecintaan kita terhadap bangsa dan negara tidak berarti kita merasa lebih hebat atau lebih unggul daripada bangsa dan negara lain. Kita tidak boleh memiliki semangat nasionalisme yang berlebih atau chauvinisme, tetapi kita harus mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan bekerja sama dengan bangsa-bangsa lain. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang arti nasionalisme. Nasionalisme dalam arti sempit adalah suatu sikap yang meninggikan bangsa sekaligus tidak menghargai bangsa lain sebagaimana mestinya. Sikap yang seperti ini akan memicu perpecahan bangsa yang satu dengan bangsa yang lain. Sedangkan nasionalisme dalam arti luas adalah nasionalisme merupakan pandangan tentang rasa cinta yang wajar terhadap bangsa dan negara sekaligus menghormati bangsa lain. Jadi, sebelum membahas nasionalisme secara utuh, kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk sosial, lalu sadar akan lingkungan kebijakan di Indonesia, sehingga nasionalisme akan lahir. Dalam pelaksanaan ini, pelatihan ini minim akan penjelasan. Agar peserta memahami nasionalisme, Pak Hari mengajak kita untuk melihat video mengenai kasus Natuna. Kemudian, kita dibagi menjadi 5 kelompok untuk berdiskusi mengenai nasionalisme tentang kasus Natuna tersebut. Internalisasi materi pelatihan nasionalisme bagi saya adalah dengan menjiwai sila-sila pada Pancasila. Selanjutnya, implementasi dari materi nasionalisme yang akan saya terapkan pada tempat saya bekerja adalah yang pertama, mengemban jabatan dengan penuh tanggung jawab dan dijalankan dengan transparan dan akuntabel sehingga karena jabatan yang dimiliki adalah amanah manusia dan amanah Tuhan sehingga tidak boleh dilalaikan. Yang kedua, menghormati dan menghargai persamaan hak dan kewajiban rekan kerja dan mahasiswa tanpa membeda-bedakan suku, agama, kepercayaan, jenis kelamin, dan sebagainya. Ketiga, mendahulukan kepentingan publik daripada kepentingan pribadi. Kemudian yang keempat, pengambilan keputusan dilakukan dengan mengutamakan musyawarah, yaitu melalui rapat, dan hasilnya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, menggunakan barang milik negara sesuai dengan aturan dan prosedur yang berlaku dan tidak digunakan untuk kepentingan pribadi. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan melalui video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.